Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sabila, NPM 24351031. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman web, yang dimana tugasnya adalah membaca buku pemrograman web bab 10, yaitu di dalamnya API Communication Strategies. Nah, yang pertama ada RESTful Architecture. Ketika percakapan web, dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi, frontend dan backend seringkali adalah dua entitas terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar, dan standar yang paling dominan di industri saat ini adalah REST, Representation State Transfer. REST bukanlah sebuah library atau kerangka kerja yang bisa kamu unduh, melainkan sebuah gaya arsitektur atau seperangkat aturan main tentang bagaimana sumber daya harus dikelola di internet. Bayangkan REST sebagai tata krama. Makan di restoran mewah, ada aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil pelayan, bagaimana memesan, dan bagaimana cara membayar, sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika konten ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak. Ia harus mengirim permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user.3. Ketaatan pada aturan inilah yang membuat API menjadi predictable dan mudah digunakan oleh pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang terlalu tebal. Salah satu pilar utama REST adalah penggunaan HTTP verbs secara semantik yang seringkali diabaikan oleh pemula yang malas. Banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan POS untuk segala hal, mulai dari mengambil data, menyimpan, hingga menghapus. Hanya karena POS bisa membawa data dalam body. Padahal setiap kata kerja memiliki makna filosofinya sendiri. Get untuk mengambil data tanpa mengubah apapun di server, POS untuk membuat sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya secara keseluruhan, patch untuk memperbarui sebagian kecil data, dan delete untuk menghapus. Menggunakan kata kerja yang salah sama membingungkannya dengan mengganggu untuk bilang tidak atau menggeleng untuk bilang iya. Semantik yang benar memungkinkan infrastruktur internet seperti cache, proxy, dan CDN untuk bekerja optimal. Karena mereka tahu bahwa request get aman untuk disimpan di cache, sedangkan post tidak. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah HTTP status code. Server tidak bisa berbicara dengan suara manusia, jadi ia menggunakan kode angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap request yang kita kirim. Kode 2xx seperti 200 OK, 201 create berarti sukses, semua berjalan lancar. Kode 3xx berarti barang sudah dipindah, silakan ke alamat baru. Kode 4x adalah cara server menyalahkan klien. Kamu yang salah, data yang kamu minta tidak ada atau formatnya ngawur. Terakhir, kode 5x adalah pengakuan dosa server. Maaf, saya yang salah. Ada kabel yang putus di dapur saya. Mengembalikan status 200 OK. Padahal di dalamnya berisi pesan error gagal login adalah dosa besar dalam arsitektur REST karena membingungkan sistem monitoring otomatis. Arsitektur REST juga memegang teguh prinsip statelessness, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap request yang dikirim harus memuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Server tidak boleh berkata, oh ini request dari Budi yang tadi baru saja login. Server harus melihat token di setiap request dan memverifikasinya ulang setiap saat. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi inilah kunci skalabilitas masif di cloud. Karena server tidak perlu mengingat sesi pengguna di memori RAM-nya, kita bisa dengan mudah menambah jumlah server tanpa pusing memikirkan sinkronasi memori antar server. Request pertama Budi bisa dilayani server A, dan request kedua dilayani server B, tanpa masalah sama sekali. Prinsip lain yang sering disebut HTOAS, Hypermedia as the Engine of Application State. Meskipun ini adalah bagian yang paling jarang diimplementasikan secara sempurna, konsep ini menyarankan agar respon API tidak hanya berisi data mentah, tapi juga tautan ke aksi-aksi selanjutnya yang mungkin dilakukan. Misalnya, respon data produk bisa menyertakan link untuk beli produk ini atau lihat ulasan produk ini. Ini menjadikan API bisa dieksplorasi sendiri,
mirip seperti menjelajahi website biasa dengan mengklik link. Meskipun idealis, dalam praktiknya banyak tim engineering melewatkan head OWASP karena dianggap terlalu rumit dan membebani ukuran respon JSON. Lebih memilih mengandalkan dokumentasi eksternal seperti Swagger atau Open API. Menjadi arsitektur RESTful yang baik berarti kamu harus disiplin menahan diri untuk tidak menciptakan aturan sendiri yang aneh-aneh. Ikuti standar industri yang sudah ada, gunakan URL yang merepresentasikan kata benda, dan memanfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API tidak baik bagi API yang membosankan. API yang baik adalah API yang membosankan karena ia berperilaku persis seperti yang diharapkan semua orang tanpa kejutan. Ketika termuka komunikasi standar, tim front-end dan back-end bisa bekerja secara independen dengan kecepatan tinggi karena kontrak kerjanya sudah jelas dan disepakati bersama. Yang kedua ada JSON dan data formatting, bahasa persatuan. Jika HTTP adalah kabelnya, maka JSON adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di telepon tersebut. Dua dekade lalu, dunia web didominasikan oleh XML, Extensible Markup Language, yang sangat verbose, penuh dengan tag pembukaan penuh tuk yang memakan bandwidth dan sulit dibaca manusia. JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringkas, ringan, dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini JSON telah menjadi standar de facto untuk penukaran data, tidak hanya di web, tapi juga di konfigurasi sistem, database, NoSQL, dan komunikasi antar layanan mikro. Kesederhanaan JSON yang hanya terdiri dari key value pairs, array, dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun. Dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Namun kita harus ingat bahwa saat data terbang melintas jaringan internet, itu diterbang dalam bentuk objek JavaScript yang hidup. Kabel internet hanya bisa mengantarkan teks atau byte binar. Oleh karena itu terjadi proses yang disebut serialization di sisi pengirim, di mana objek data diubah menjadi string JSON panjang. Di sisi penerima terjadi proses kebalikannya, yaitu di deserialization, di mana string tersebut diurai kembali menjadi objek memori yang bisa dimanipulasi kode. Di JavaScript kita menggunakan JSON.stringify untuk diserialisasi dan JSON parse untuk diserialisasi. Operasi ini meskipun terlihat sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU memparsing string JSON berukuran 50 MB bisa menyimpan server Node.js kamu selama beberapa detik. Jadi berhati-hatilah dengan ukuran payload data yang kamu kirim. Masalah arsitektural yang sering muncul dalam penggunaan JSON adalah konsistenan format respon. Hari ini backend mengirim, user bisa mengirim data, dan user mengirim area langsung. Ketidakkonsistenan ini membuat kode frontend menjadi penuh dengan pengecekan kondisi yang defensif dan rentan bug. Untuk mengatasinya, arsitek senior biasanya menerapkan envelope pattern. Dalam pola ini, setiap respon API selalu dibungkus dalam struktur objek standar yang sama, biasanya misalkan antara data dan meta. Dengan envelope yang konsisten, frontend bisa membuat satu fungsi pembungkus global untuk menangani semua request dengan cara yang seragam. Contoh struktur envelope yang baik mungkin terlihat seperti status, sukses data, meta page, total status. Jika terjadi error, strukturnya berubah menjadi status error message input tidak valid code 4001. Perhatikan adanya kode error internal aplikasi 4001 yang terpisah dari satu TTP. Ini penting karena TTP status code jumlahnya terbatas dan terlalu umum. Dengan kode error aplikasi sendiri, frontend bisa menampilkan pesan yang sangat spesifik kepada penggunanya. Misalnya, membedakan antara saldo tidak cukup dan rekening tujuan tidak ditemukan. Meskipun keduanya sama-sama berstatus HTTP 400 request, standarisasi format ini adalah kunci dari komunikasi yang sehat dan scalable. Isu lain dalam format data adalah penanganan tipe data yang tidak didukung oleh JSON seperti date atau undefined.
JSON tidak mengenal tipe tanggal, ia hanya mengenal string. Jadi, ketika kamu mengirim objek tanggal new date, ia akan dikonversi menjadi string format ISO 8601. Di sisi penerima, string ini tidak otomatis berubah kembali menjadi objek date, ia tetap string. Frontend harus secara manual mengonversinya kembali jika ingin melakukan operasi tanggal. Ini sering menjadi sumber bug, invalid date, yang menyebabkan praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal di awal proyek dan menggunakan library pengolah tanggal untuk menangani konversinya secara konsisten. Terakhir, meskipun JSON adalah raja, ia bukan satu-satunya pilihan. Untuk kasus pengguna yang membutuhkan performa ekstrem atau ukuran kata super kecil, format biner seperti protokol buffers, protobuf, atau message pack mungkin lebih unggul. Format biner jauh lebih efisien dalam penggunaan bandwidth ketika dan kecepatan parsing karena tidak perlu memproses teks. Namun, trade-off-nya adalah data biner yang tidak bisa dibaca manusia, yang menyulitkan proses debugging. Untuk 99% aplikasi web standar, JSON tetaplah pilihan terbaik karena keseimbangan sempurna antara efisiensi mesin dan keterbacaan manusia. Yang ketiga ada GraphQL overview, mengambil sesuai kebutuhan. Meskipun REST sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa saat aplikasi mobile dan frontend menjadi semakin kompleks. Masalah pertama adalah overfetching. Kalian harus mengunduh data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayangkan kamu hanya ingin menampilkan nama pengguna dan foto profil di header aplikasi. Tetapi endpoint get user me the refresh mengembalikan 50 kolom data termasuk alamat lengkap, tiap pesanan dan nomor sepatu. Ini adalah pemborosan kuota data pengguna dan baterai ponsel yang sia-sia. Masalah kedua adalah under fetching. Satu endpoint tidak menyediakan cukup data, sehingga kalian harus melakukan request tambahan. Untuk menampilkan suatu halaman profil, kamu mungkin harus memanggil user 1, lalu user 1 post, lalu user 1 friends, menciptakan efek waterfall request yang lambat. Facebook menghadapi masalah ini pada tahun 2012 dan menciptakan solusi bernama GraphQL. Berbeda dengan REST yang berbasis resource, GraphQL berbasis Graph dan menyediakan bahasa query yang fleksibel. Dengan GraphQL, kalian memiliki kuasa penuh untuk menentukan struktur data yang mereka inginkan. Kalian bisa mengirim query, tolong berikan saya data user dengan ID 1, tapi saya cuma butuh file name dan avatar saja. Server akan membalas dengan JSON yang persis seperti pesanan tersebut. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini seperti makan di restoran prasmanan, di mana kamu mengambil lauk sesukamu. Dibandingkan REST yang seperti menu set meal yang tidak bisa diubah isinya, jantung dari GraphQL adalah skema. Sebuah kontrak tipe data yang kuat yang mendefinisikan apa saja yang tersedia di API. Skema berfungsi sebagai dokumentasi hidup yang bisa divalidasi secara otomatis. Jika frontend mencoba meminta file yang tidak ada di skema, tos pengembangan akan langsung memberi peringatan error bahkan sebelum kode dijalankan. Ini sangat berbeda dengan REST, di mana kita sering harus menebak nama file atau membuka dokumentasi PDF yang sudah kadaluarsa. Skema GraphQL juga memungkinkan fitur introspection, di mana tools seperti GraphQL atau Apollo Sandbox bisa menelusuri seluruh dokumentasi API secara otomatis, memberikan pengalaman pengembang yang luar biasa. Dalam GraphQL, operasi dibagi menjadi dua jenis utama, query dan mutation. Semua request GraphQL dikirim menggunakan metode HTTP POST ke satu endpoint yang sama, yang kadang membingungkan sistem caching HTTP tradisional. Karena semua request terlihat sama, kita tidak bisa lagi mengandalkan caching browser bawaan atau CDN semudah di REST. Ini adalah salah satu trade-off terbesar GraphQL. Kompleksitas caching berpindah dari level jaringan ke level aplikasi. Kritik lain terhadap GraphQL adalah kompleksitas implementasi di sisi backend. Membuat server GraphQL yang efisien jauh lebih sulit daripada membuat server REST sederhana. Developer backend harus memikirkan masalah resolver N+1, di mana satu query bersarang yang dalam bisa memicu ribuan query database tidak sengaja, membunuh performa server. Selain itu, memberikan kebebasan penuh kepada klien untuk melakukan query apa saja bisa berbahaya. Peretas bisa mengirim query yang sangat kompleks ke dalam untuk membuat server overload. Oleh karena itu, server GraphQL membutuhkan mekanisme
pengamanan tambahan seperti query depth limiting atau complexity analysis. Jadi, kapan harus memilih GraphQL dibanding REST? Gunakan GraphQL jika aplikasimu memiliki relasi data yang sangat kompleks. Nah, ini banyak klien dengan kebutuhan data yang berbeda-beda. Atau jika kamu ingin mengurangi jumlah request dengan secara drastis di area dengan koneksi internet buruk. Namun, untuk aplikasi sederhana dengan pola akses data yang lurus dan standar, REST tetaplah solusi yang lebih sederhana, lebih mudah di-catch, dan lebih matang. GraphQL bukanlah pengganti REST untuk segala situasi. Ia adalah alat spesialis untuk masalah spesifik dalam distribusi data yang fleksibel. Yang keempat adalah fetching data, panggil server. Setelah memahami protokol dan format data, kita membutuhkan alat teknis di kode JavaScript untuk benar-benar melakukan panggilan telepon ke server. Selama bertahun-tahun, cara standar melakukan ini adalah menggunakan objek HTML HTTP request yang API-nya sangat buruk, bertele-tele dan berbasis callback hell. Untungnya, browser modern kini menyediakan API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch. Fetch berbasis promise yang memungkinkannya digunakan bersama sintaks async atau await. Modern, kode pengambilan data yang dulu butuh 20 baris kini bisa ditulis dalam 3 baris. Await fetch, respond, dan await rest.json. Karena fetch adalah fitur natif browser, kita tidak perlu menginstal library tambahan apapun yang menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Satunya adalah cara Fetch menangani error. Secara default, Fetch tidak akan menganggap status HTTP 404 atau 500 sebagai error yang harus di-catch. Bagi Fetch, selama request berhasil terkirim dan server membalas, itu dianggap sukses. Promise Fetch hanya akan reject jika terjadi masalah jaringan. Ini berarti kita harus selalu melakukan pengecekan manual if setelah memanggil Fetch untuk menangani error status HTTP. Ini berbeda dengan perilaku library pihak ketiga yang biasanya otomatis melempar error jika statusnya bukan 200. Karena keterbatasan Fetch mental inilah, banyak developer masih memilih menggunakan Axios, sebuah library HTTP klien yang paling populer di ekosistem JavaScript. Axios menawarkan quality of life improvement yang signifikan. Ia otomatis mengubah JSON menjadi objek, otomatis melempar error pada status 4x atau 5x, dan memiliki fitur interceptor sangat powerful untuk arsitektur skala besar. Ia memungkinkan kita mencegat setiap request atau respons yang keluar masuk aplikasi. Kita bisa menggunakan interceptor untuk menyuntikkan token autentikasi ke setiap header request secara otomatis atau menangani error 401. Di satu tempat sentral untuk melakukan user alih menulis logika yang sama di setiap komponen. Aspek krusial lain dalam pengambilan data adalah penanganan timeout. Pengguna tidak punya kesabaran tak terbatas. Jika server macet dan tidak membalas dalam 10 detik, aplikasi harus berani memutus koneksi dan memberitahu pengguna daripada membiarkan loading spinner berputar selamanya. Fetch native sudah punya opsi timeout bawaan, jadi kita harus mengakalinya, sedangkan Axios punya opsi timeout yang simple. Strategi pengambilan data yang matang selalu menyatakan sesuatu. Lebih baik memberikan pesan koneksi lambat coba lagi daripada membiarkan aplikasi terlihat hang atau rusak. Fitur modern yang wajib dikuasai untuk UX yang baik adalah Arbor Controller. Bayangkan pengguna mengklik menu laporan bulanan yang datanya berat, tapi sedetik kemudian dia berubah pikiran dan mengklik menu beranda tanpa membatalkan iklan. Request laporan bulanan akan tetap berjalan di latar belakang.
memakan bandwidth, dan ketika selesai nanti, ia mungkin akan mencoba mengupdate komponen yang sudah tidak ada di layar menuju arah memori. Dengan Arbor Controller, kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request fetch atau akses saat komponen di unmount atau saat request baru dibuat. Ini memastikan aplikasi hanya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini, mencegah kondisi balapan data. Kesimpulan pemilihan antara fetch dan Axios adalah soal trade-off antara kenyamanan dan ukuran bundle. Untuk proyek kecil atau yang sangat sensitif terhadap performa loading, fetch native dengan sedikit wrapper function buatan sendiri sudah sangat cukup. Namun untuk aplikasi enterprise yang kompleks dengan kebutuhan autentikasi sentral, metodologi, dan interceptors, Axios masih menjadi juara bertahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tapi strategi di baliknya. Bagaimana kamu menangani error, loading state, timeout, dan pembatalan request. Yang kelima ada API Security Basics, spam gerbang digital. Membuka API ke publik sama dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar. Kamu harus punya satpam yang memeriksa siapa yang masuk agar rumahmu tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling sering ditemui developer frontend adalah CORS. Banyak pemula yang membeli CORS karena sering memblokir request mereka dengan pesan error merah di konsol. Padahal CORS adalah pahlawan yang melindungi pengguna. CORS adalah kebijakan keamanan browser yang mencegah website jahat membaca data pribadimu dari website lain tepat kamu sedang login. Tanpa CORS, script di affiliate.com bisa diam-diam memanggil API bank.com menggunakan cookies sesimu dan mencuri saldo. Cara kerja CORS sederhana. Sebelum browser mengirim request lintas domain yang berbahaya, ia mengirim request pendahuluan kecil bernama pre-flag request. Request ini bertanya ke server, "Hey, apakah domain asal saya boleh mengakses kamu?" Jika server membalas dengan header access control allow origin yang sesuai, barulah browser mengirim request asli. Sebagai developer frontend, kamu tidak bisa memperbaiki error CORS di sisi klien. Error CORS adalah cara server bila kamu tidak diundang. Solusinya selalu ada di konfigurasi server backend yang harus secara split mengizinkan domain frontendmu untuk masuk. Pertahanan lapisan kedua adalah rate limiting. API adalah sumber daya komputasi yang mahal. Jika satu pengguna mengirim 10.000 request per detik, server bisa tumbang dan tidak bisa melayani pengguna lain. Serangan semacam ini disebut DOS, Denial of Service. Rate limiting membatasi jumlah request yang boleh dikirim oleh satu IP atau satu user dalam jangka waktu tertentu. Misalnya maksimal 60 request per menit. Jika kamu melanggar batas ini, server akan membalas dengan 1.429. Untuk request di sisi frontend, kita harus menangani 140. Di sisi frontend, kita harus menangani 1.429 ini dengan bijak. Misalnya dengan menerapkan mekanisme menangani exponential backoff tembus detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik sebelum mencoba request lagi, bukan malah meritra terus-menerus dan memperburuk keadaan. Mekanisme identifikasi yang paling umum adalah penggunaan API case. API key adalah string rahasia panjang berfungsi sebagai tiket masuk. Namun aturan emas keamanan frontend adalah jangan pernah menyimpan secret API di key kode frontend. Kode frontend bersifat public, siapa saja bisa klik kanan view source dan melihat kuncimu. Jika API layanan pihak ketiga harus ditaruh di frontend, pastikan tersebut sudah dibatasi pengaturannya di dashboard penyedia layanan agar hanya bisa dipakai dari domain web kamu. Untuk layanan sensitif, frontend sebaiknya tidak menangani API pihak ketiga langsung, melainkan memanggil backend sendiri dan biarkan backend yang memanggil API pihak ketiga tersebut. Keamanan API juga mencakup validasi input yang ketat. Jangan pernah percaya data yang dikirim dari klien meskipun kamu sudah memvalidasi di frontend. Peretas bisa mematikan JavaScript atau menggunakan tools seperti Postman untuk mengirim data sampah atau berbahaya langsung ke API. Keamanan frontend hanyalah untuk kenyamanan UX, sedangkan keamanan sejati ada di backend. Namun, frontend berperan penting dalam menerapkan praktik keamanan standar seperti menggunakan HTTPS dan menyimpan token autentikasi dengan aman. Kesimpulannya, keamanan bukanlah fitur yang ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir yang harus ada sejak baris kode pertama. Sebagai frontend developer, kamu mungkin tidak mengkonfigurasi firewall server, tapi memahami tentang CORS, penanganan token yang aman, dan kerentanan exposure. API key sangat menentukan apakah aplikasimu menjadi benteng yang kokoh atau rumah kartu yang mudah roboh. Jadilah developer yang paranoid secara sehat.
asumsikan jaringan tidak aman dan dilindungi datamu berlapis-lapis. Yang keenam, ada integritas, keselamatan, ada komunikasi dan muamalah digital. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar pertukaran suara atau teks, melainkan amanah yang harus disampaikan dengan Qolan sadida. Arsitektur Rasul mengajarkan kita tentang pentingnya ketepatan niat dan tindakan. Menggunakan HTTP verbs yang salah, misalnya menggunakan get untuk melakukan operasi delete, adalah bentuk ketidakjujuran protokol. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seorang pengembang harus menggunakan metode komunikasi yang semantik dan standar agar lawan bicara memahami maksud permintaan tanpa ambiguitas. Ketepatan ini mencegah kekacauan dalam sistem pertukaran informasi. Masalah overfetching yang diselesaikan oleh GraphQL sangat relevan dengan larangan israf dan tafsir. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Mengunduh data profil lengkap padahal hanya membutuhkan nama dan foto adalah bentuk pemborosan bandwidth dan sumber daya server yang sia-sia. GraphQL menggunakan prinsip qanaah dan efisiensi. Kita hanya minta apa yang benar-benar kita butuhkan, tidak kurang dan tidak lebih. Sikap ini mencerminkan kedewasaan dalam mengolah sumber daya alam maupun sumber daya digital. Standaritas format data menggunakan JSON dan pola envelope adalah implementasi dari prinsip dalam muamalah. Dalam hukum dagang Islam, akal jual beli harus jelas, barang, harga, dan syaratnya tidak terjadi gerahar. Mekanisme course dan rate limiting mengajarkan kita tentang adab, ihtizan, dan menahan diri dari kezaliman. Mengakses API orang lain tanpa izin atau memborder server dengan ribuan request adalah perilaku intrusif yang mirip dengan memasuki rumah orang tanpa salam atau membebani orang lain di luar kesanggupannya. Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan batasan pemilikannya. Terakhir, penanganan error handling yang baik dalam komunikasi API mencerminkan sifat nasihat dan rahmah. Ketika pengguna melakukan kesalahan input, server tidak boleh sekadar diam atau melempar kode error yang kasar. Server harus memberikan balasan yang informatif dan membimbing, membantu pengguna memperbaiki kesalahannya. Ini sejalan dengan prinsip dakwah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak menghukum kesalahan pengguna dengan kebingungan, tapi memilih mereka menuju kebenaran input dengan pesan yang santun. Terakhir, ada kesimpulan diplomat data digital. Yang pertama, ada hormati protokol. Kita belajar bahwa REST bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan standar etika. Yang kedua, ada berbicara dalam satu bahasa. Kita memahami bahwa JSON adalah lingua franca web modern. Yang ketiga, ada fleksibilitas GraphQL. Kita melihat bahwa REST punya batasan, dan GraphQL hadir sebagai solusi Buffett di mana kalian mengambil apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, ada alat bukan segalanya. Perdebatan versus Axios tidak sepenting strategi di baliknya. Menangin timeout, error, dan pembatalan request adalah tanda kedewasaan engineer yang peduli pada pengalaman pengguna di jaringan yang tidak stabil. Yang kelima, keamanan berlapis. Terakhir, kita menyadari bahwa API publik adalah pintu terbuka bagi serangan. Pemahaman tentang core, threat limiting, dan proyek deteksi API key adalah benteng pertahanan pertama sebelum kita masuk ke bisnis. Dengan jalur komunikasi yang kita terbuka dan aman, kita perlu untuk menyimpan data tersebut secara permanen. Di bab 11 kita akan bahas fondasi penyimpanan data, database, dan ORM. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.